Yo guys, welcome back to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Di kesempatan kali ini teman-teman, saya ingin berbicara mengenai ada yang janggal di bull run kali ini. Kemudian kita ada update mengenai XRP dan ADA teman-teman. Tanpa mengurangi euforia kita ya mengenai breakout yang terjadi di Bitcoin ini teman-teman ya. Ketika saya merecord video kali ini, Bitcoin ini sudah berada di level 29.100-an dolar ya per satu Bitcoin. Dan ini kenaikan untuk total market cap saja hari ini 2,8%, 1,25 triliun untuk semua aset kripto teman-teman. Dan ini persis juga seperti dikatakan oleh ini nih Cryptorover, Bitcoin breaking out. Dan setelah dia men-tweet ini, terjadilah kenaikan di harga Bitcoin ini teman-teman ya. Jadi untuk Bitcoin di sini, berhasil dia menembus 29.000-nya teman-teman yang sudah sekian lama ini. Apakah akan sustain dia di sini? Kita akan lihat sampai besok pagi atau di beberapa hari ke depan di sini teman-teman. Kemudian ada pandangan dari Michael Van de Poppe di sini ya untuk chart Bitcoin yang satu harinya teman-teman. Jadi menurut dia bisa ini Bitcoin ini tembus ke 30 ribuan dolar bahkan lebih ya, 31 atau mungkin 32 teman-teman. Dan kalaupun dia terjadi penurunan, ya kemungkinan akan retest di area 28.600-an dolar ya, seperti itu. Kemudian teman-teman dari 4 jamnya di sini untuk Bitcoin ya, kita perlu lihat juga yang untuk short terms di sini 4 jamnya ini sudah berhasil ini tembus teman-teman. Dan kalau kita mengacu kepada stock money lizard di sini, kemungkinan ini bisa terjadi sampai 31.000 per satu Bitcoin teman-teman, itu kemungkinannya. Dan ini memang dalam posisi uptrend ya untuk Bitcoin ini. Kemudian untuk time frame yang lebih besarnya di sini yang 12 jam ya. Untuk 12 jam di sini dari RSI-nya dia berhasil breakout teman-teman, dan akhirnya Bitcoin ini pun ya sekarang pun ketika saya merecord video ini sudah berada di level 29 ribuan alias berada di dalam kotak ini nih teman-teman. Kemudian saya percepat lagi di sini ya. Untuk stock money lizard di sini masih ya dengan fishnet moving average rebound-nya di sini teman-teman ya. Kalian bisa lihat di sini dari kejadian 2012, 2016, 2020 ya, 2019 di sini sorry. Kemudian 2023 di sini. Ketika Bitcoin ini candle-nya itu keluar dari fishnet moving average rebound-nya ya, itu menandakan bahwa bull run itu terjadi teman-teman. Dan sekarang ini adalah decision time-nya. Artinya di sini penentuannya menurut saya di sini ya. Kemudian kenapa saya menyatakan ada yang janggal mengenai bull run kali ini? Saya ingin jelaskan dulu kenapa saya sebut ini bull run. Ini berdasarkan keyakinan saya bahwa di tahun 2023 ini merupakan start awal dari bull run teman-teman. Dan kita bisa sebut saja bull run seperti itu ya. Meskipun kita harus realistis di sini untuk melihat pergerakan ini tidak akan bisa langsung spike gitu. Kencang banget enggak. Karena kita ada beberapa obstacle ya, permasalahan atau rintangan di depan kita ini yang perlu untuk menjadi pertimbangan kita teman-teman supaya kita tidak jatuhnya FOMO gitu kan. Pertama di sini ya, ini masih belum menembus fishnet moving average rebound-nya si stock money lizard di sini teman-teman. Jadi ada kemungkinan dia akan ya ranging setelah di area-area seperti ini menurut saya ya 30, 31, 32 itu pun akan ranging di area seperti itu. Dan kemudian ini pandangannya bahwa sekarang ini dari call from the moon di sini dia menyatakan seperti ini, ada terjadi bearish divergence di sini teman-teman untuk chart yang satu hari ya, time frame satu hari Bitcoin di sini. Dan memang ini nggak bisa kita bohongi ya kejadian ini. Ketika harga ini naik ya seperti ini, kemudian di RSI-nya itu terjadi perlawanan, alias dia bertentangan ini, harga naik, RSI-nya malah turun teman-teman. Dan tujuan saya mengatakan seperti ini bukan untuk menakut-nakuti ataupun saya tidak ikut bahagia dengan euforia kenaikan Bitcoin 29.000. No, fokus saya di sini menyatakan untuk long term visi kita teman-teman. Kalau untuk short term traders ya, saya yakin menggunakan time frame 1 jam, 4 jam, atau bahkan satu hari itu bisa menentukan profit seperti apa, berapa persen, seperti itu teman-teman. Tetapi kalau kita berbicara fokus yang long term ya, kita bisa lihat dia 10 kali lipat, seperti itu, 15 kali lipat, atau minimal 5 kali lipat. Seperti itu kalau kita lihat dalam long term vision-nya teman-teman. Dan dari fakta bearish divergence di sini teman-teman, saya kira ini juga patutlah untuk menjadi semacam pertimbangan kita
untuk melihat investasi kita ini seperti apa ke depannya, teman-teman. Kemudian kalau ini saya buka lagi di TradingView ya, di sini untuk stok RSI yang per 1 minggunya di sini ini sudah berada di wilayah jenuh, teman-teman. Bahwa akan ada kenaikan lagi mungkin sampai 3132 ya mungkin juga. Tetapi kalau kita mengacu ke bearish divergence di sini, saya ada kemungkinan di sini bahwa dia akan turun ke 25.000, mungkin kan seperti itu teman-teman. Tetapi apapun bisa terjadi di dalam aset kripto ini. Hanya saja obstacle yang saya katakan kepada kalian tadi itu benar-benar nyata dan ada di depan kita ini sekarang ini teman-teman. Yang pertama obstacle yang ingin saya bicarakan di sini mengenai kejanggalan di bull run ini ya teman-teman. Yang pertama adalah Ethereum Shanghai upgrade. Jadi akan terjadi unlock di sini teman-teman dan akan banyak sekali Ethereum yang akan dilepas nantinya. Dan kenapa ini harus kita watching ya, harus kita pay attention di sini karena begitu nanti itu ada withdraw tens of billions of dollars of its native token Ether. Kalau mungkin ya teman-teman yang investor kelas-kelas institusi, mungkin dia akan simpan dulu. Tetapi bagaimana dengan retail? Bagaimana dengan yang lainnya? Mau dibawa kemana? Jadi ada ketakutan bahwa mereka ini akan langsung take profit ataupun menjual sebagian besar dari Ethereum mereka dan ini juga akan mendrive penurunan harga di aset-aset kripto lainnya. Sementara kita tahu bahwa Ethereum ini merupakan penggerak dari altcoin, teman-teman. Jadi kalau Ethereum-nya naik, biasanya diikuti langsung oleh altcoin setelah itu, teman-teman. Sementara kalau Bitcoin-nya yang merupakan motor besarnya dari semua aset tersebut, teman-teman. Karena Ethereum itu dari sejak saya kenal kripto itu dikatakan sebagai ibunya altcoins, teman-teman. Jadi nggak bisa dianggap enteng juga mengenai berita yang satu ini ya. Kemudian satu lagi obstacle yang ingin saya bicarakan di sini adalah mengenai Mt. Gox ya. Mt. Gox ini akan merilis 141.686 BTC dan ada 143.000 untuk BCH teman-teman. Akankah Bitcoin ini jatuh? Harga Bitcoin jatuh? Ini akan terjadi di bulan Oktober teman-teman. Dan masa sih ini tidak menjadi perhatian kita seperti itu ya. Makanya saya bilang meskipun excitement di pasar ini sudah ada, kewaspadaan kita, awareness kita terhadap pergerakan harga itu harus menjadi yang utama di sini. Karena kita ambil uang ataupun kita masukin uang itu dari hasil kerja keras kita dan kita tidak mau dong tiba-tiba FOMO hanya gara-gara pergerakan berapa persen seperti itu. Dan gambaran besarnya ataupun katalis besarnya ini masih belum ada teman-teman. Dari apa yang saya pahami selama beberapa bulan ini, saya masih belum melihat katalis seperti apa yang menggerakkan Bitcoin ini. Karena yang banyak terjadi sekarang ini adalah dari media-media itu berita tentang resesi, kemudian dolar yang mau digantikan oleh mata uangnya BRICS ya, negara-negara BRICS seperti itu. Tetapi kan tidak dalam waktu singkat juga. Hari ini dia umumkan, besok langsung terjadi penggantian mata uang atau global reserve currency. Nggak bisa seperti itu. Ada supply chains yang harus diperhatikan apabila terjadi pergantian mata uang dunia seperti itu, teman-teman. Akan ada berapa negara yang selama ini bertransaksi dengan dolar itu akan bermasalah karena rantai pasokan industri ataupun perdagangan bilateral antara negara tersebut ya akan sangat-sangat terganggu teman-teman dan itu akan memicu kepanikan di pasar bahkan menimbulkan resesi yang mungkin besar atau bahkan kasus seperti terjadinya Black Swan seperti itu teman-teman. Itu yang sangat ditakutkan. Jadi nggak mungkin mata uang dolar ini itu akan berubah hanya dalam waktu yang singkat dan ini akan butuh waktu lama. Tetapi menurut saya pergantian ke arah mata uang yang lainnya itu sepertinya akan tetap terjadi, hanya saja tidak dalam waktu cepat, teman-teman. Meskipun sekarang ini kan dari berita ini Saudi Arabia dan beberapa negara ini sudah mengurangi pasokan USD-nya mereka. Dan mereka ini katanya ya sudah mulai change ke Bitcoin sebagai reserve currency. Masih belum. Menurut saya terlalu dini untuk menyatakan Bitcoin ini sebagai reserve currency. Itu pandangan saya. Tetapi bahwa Bitcoin ini saya super bullish, teman-teman. Itu jelas, Black Swan ini dari awal saya sudah katakan, saya ini sangat-sangat bullish kepada Bitcoin. Hanya saja itu di dalam time frame yang lebih besar teman-teman, alias long terms teman-teman untuk Bitcoin ini. Artinya kalau misalnya pergerakan 10%, 20%, oke lah. Kalau kita misalnya melewatkan kesempatan buy low sell high ya di dalam pergerakan
Bitcoin dari bear market ini teman-teman, ya oke lah nggak apa-apa, ketimbang kita rugi kan. Lebih baik kita menunggu momen yang paling tepat untuk memasukkan uang kita, dan itu pun berdasarkan riset kita sendiri teman-teman. Jadi menurut saya di sini bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual aset kripto ya, tetapi sharing diskusi di sini teman-teman. Dan jika kalian punya pendapat yang berbeda mengenai hal ini, silakan menulisnya di kolom komentar teman-teman. Dan terakhir di sini teman-teman, seperti di beberapa video saya sebelumnya, saya katakan bahwa The Fed ini masih belum akan datang untuk menyelamatkan pasar ini, karena mereka ini masih sibuk untuk memikirkan strategi menurunkan inflasi teman-teman. Jadi untuk katalis pergerakan Bitcoin yang bull run yang habis-habisan ya, yang betul-betul hebat seperti itu, menurut saya masih belum lah saat ini teman-teman. Tetapi kalau untuk kenaikan harga Bitcoin seperti yang kita katakan tadi itu ya, kita senang juga melihat harga Bitcoin seperti itu, dan mungkin kita akan bisa menunggunya di pullback ya, seperti itu kita beli lagi kalau mau DCA seperti itu teman-teman. Karena saya masih ada keyakinan di sini, bukan berniat untuk bearish habis-habisan di sini teman-teman ya. Karena saya masih ada semacam keyakinan bahwa jangan-jangan ini Bitcoin ini akan retest lagi dia ke basisnya teman-teman, ke level di bulan November ataupun di Desember itu ya, di level ini nih, di 16.000, 15.000 atau 17.000 seperti itu teman-teman. Baru setelah itu dia terjadi kenaikan. Ini adalah firasat saya mengenai pergerakan harga Bitcoin yang saya kaitkan dengan keadaan makro itu teman-teman ya. Dan kemudian sekarang ke XRP kita. XRP ini memang banyak ya yang berkomentar di kolom komentarnya. Black Cuan di sini menyatakan bahwa oh ini koin mati, koin halu. Tidak apa-apa teman-teman, karena setiap orang itu punya pandangannya sendiri terhadap aset-aset tertentu, dan dia bebas untuk memilih di mana dia ingin menginvestasikan uangnya. Hanya saja menurut saya di sini saya ingin mencoba untuk netral di sini atau secara objektif melihat kejadian ini, tidak pakai feeling, tidak pakai emosi saya di sini. Saya ingin menjelaskan bahwa XRP ini no longer underdogs. Jadi di dalam 10 besar pun banyak yang menyebut XRP ini underdogs ya, karena memang tidak bergerak. Tetapi ada fakta yang baru di sini yang ingin saya katakan, dan saya akan katakan dengan time frame yang lebih besar juga ya di sini. Jadi selama sebulan terakhir saja dia sudah ada kenaikan 37,34% teman-teman dalam sebulan terakhir. Sementara untuk pergerakan tahunannya dia sudah terjadi kenaikan 47% dari harganya teman-teman untuk yang 1 tahun. Dan volume di XRP di sini ya terjadi cukup besar ini dalam beberapa bulan terakhir ini teman-teman, untuk volume perdagangannya XRP ini teman-teman. Jadi menurut saya di sini kita tidak bisa lagi menyebut XRP ini sekedar underdog saja ya, meskipun kita tahu juga ya bahwa dia masih terlilit kasus dengan si SEC tersebut teman-teman. Dan mengenai SEC lagi di sini sedikit saya bahas ya mengenai SEC, bahwa Judge could rule that XRP sales 2018 ya itu bukan sekuritas, bahwa penjualan XRP di tahun setelah 2018 itu bukanlah sekuritas. Oke, drama ini sepertinya akan berlanjut ya, karena seharusnya ditargetkan bulan Maret itu selesai, tetapi tidak jadi selesai teman-teman. Dan bahkan ada yang menyatakan bahwa ini bisa sampai tahun 2026 ini baru akan selesai kasus ini teman-teman. Di mana Gary Gensler pada saat itu. Dan ini pun merupakan probabilitas ya menurut saya untuk XRP di sini. Jadi teman-teman bebas ya untuk berkomentar apa saja di kolom komentar. Tetap melakukan DYOR ya sebelum membeli ataupun mentradingkan aset tertentu di dalam ekosistem kripto ini. Dan yang terakhir di sini ingin saya bahas itu adalah Cardano teman-teman. Cardano ini yang di video short saya kemarin itu asli banyak sekali yang menyatakan pendapatnya ya, dan saya sangat berterima kasih sekali ya atas kejujuran mengenai pandangan teman-teman terhadap Cardano ini. Jadi ada yang bilang bahwa ini koin kura-kura, koin yang stagnan, koin yang bikin rugi, koin yang nggak bisa ditradingkan, seperti itu teman-teman. Dan itu pun tidak apa-apa, karena aset kita kan boleh beda, tetapi saya berharap meskipun berbeda aset, semoga cuan kita nanti di saat bull run yang sebenarnya ataupun pergerakan yang betul-betul masif ya setelah halving Bitcoin nanti itu, kita bisa ikutan sama andeh sama aset-aset kalian yang lain. Seperti itu teman-teman. Dan ini saya bahas ya mengenai partnership-nya Cardano itu dengan multi-billion dollars firm yang akan mempekerjakan ya 27.000 orang di 25 negara teman-teman. Dan ini akan berkaitan dengan Electronic Arts dan Google ya. Jadi ada namanya Blockchains and Gaming Giants Globant ini telah berpartner dengan Paima Engines.
Dan Payma Engines ini merupakan layer 2 sidechains dari Cardano, teman-teman, yang menawarkan safe and secure way to enter Web3 dan bebas menggunakan programming language seperti apa. Jadi dia sangat-sangat fleksibel di sini nanti, teman-teman, untuk Cardano. And this is good karena ini adalah di bear market mereka melakukan hal-hal seperti ini. Dan ada kemungkinan Cardano ini ke depannya akan semakin bagus menurut saya. Ini pendapat pribadi saya. Kemudian teman-teman, di sini Cardano juga terjadi shopping spray ya. Jadi ada kemungkinan Cardano ini akan turun ataupun akan naik. Selalu ada kemungkinan seperti itu karena pergerakannya dia akan sangat dipengaruhi oleh keadaan di Bitcoin ataupun Ethereum ya teman-teman. Jadi kalau Bitcoin dan Ethereum-nya bagus, ya anak-anaknya yang kecil-kecil ini juga pasti akan bagus menurut saya. Tetapi di sini, para paus ini sudah melakukan akumulasi, teman-teman. Inilah yang saya ingin katakan kepada kalian bahwa shopping spray itu sudah dimulai dan Cardano Wells ini mengakumulasi 560 juta. 560 juta token ADA hanya dalam waktu 2 minggu, teman-teman. Dan ini menjelaskan bahwa excitement-nya para paus institusi mungkin di sini ya, itu sudah muncul kepada Cardano. Dan coba lihat ini, yang garis hitam ini adalah harga Cardano. Kemudian yang biru ini adalah price ataupun jumlah akumulasi dari Cardano tersebut, teman-teman. Jadi ada 560 juta token ADA seharga 218,4 juta dolar yang sudah dilakukan pembelian selama 2 minggu terakhir ini, teman-teman. Kalian boleh suka atau tidak suka dengan Cardano ADA, teman-teman, tetapi untuk long term saya di Black Chuan ini ada semacam keyakinan bahwa dengan project-project yang banyak dari Cardano ini, teman-teman, itu bisa membawa returns yang bagus di saat bull runs yang akan datang. Tetapi di aset-aset lain yang teman-teman investasi juga saya berharap profitnya mungkin lebih besar dari Cardano ini, mungkin ya seperti itu, ya silakan lah. Tetapi saya berharap di sini bisa ikutan cuan bersama kalian, itu sudah saya syukuri betul nanti itu, teman-teman ya. Baik, demikian video kali ini. Jika kalian suka dengan konten Black Chuan, silakan memberikan like di video kali ini ataupun mensubscribe channel ini dan membunyikan loncengnya untuk mensupport Black Chuan di sini, teman-teman. Terima kasih telah menonton. Salam Black Chuan. Peace, my friend.